Kalau misalnya kita mulai di bulan 2 di musim hujan, kita tidak akan berani beli harga ubi yang sangat tinggi karena bisa dibilang rendemen ubi itu sangat rendah. Jadi kayak tahun ini kita misalnya mulai dari 8.000. Nanti kalau kira-kira di bulan 6, bulan 7, bulan 8 di mana hujan sudah mulai menurun, ya harga ubi itu bisa naik sampai mungkin bisa kita naikkan sampai 10.000. Bahkan sampai 11.000 pernah. Cuman kenapa saya jawab terlebih dahulu. Saya sudah banyak dapat pesan ini dari grup chat juga. Sebelum saya baca satu-satu, tadi live Instagram juga sudah ada yang bertanya. Coba tahan dulu sebentar, saya akan cek apakah Pak Dadal masih bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Saya ingin cek apakah Pak Dadal ada. Oh, ini nih, penonton setia nih Pak Dadal. Tadi saya sempat mengintip chat. Sepertinya ada pertanyaan titipan dari Pak Dadal yang ingin disampaikan. Kayaknya kok lebih enak disampaikan langsung ya Pak Dadal ya. Gitu, boleh ya Pak ya? Nggak apa-apa ya Pak? Makasih Mbak Citra. Ini mungkin saya punya 2 pertanyaan aja buat yang satu buat Pak William dengan Pak Johan. Jadi yang pertama adalah sebetulnya berapa harga ideal atau optimal untuk pabrik porang dibandingkan dengan harga untuk impor. Jadi tadi kan sudah disampaikan tadi berapa sebetulnya harga optimalnya. Jadi kita tidak bicara 15.000, 25.000. Harga optimumnya kira-kira berapa yang masih tolerable buat pabrik atau para pemroses porang ya. Itu aja pertanyaannya sih. Matur nuwun. Dari saya ada nanti sama Pak William, nanti kalau misalnya ada update atau ada masukan lanjut bisa ditambahin juga. Kalau dari saya pribadi karena pengalaman untuk Ambigo sendiri pribadi karena kita buat produk, sebenarnya kita punya kapasitas untuk menerima harga porang jauh lebih tinggi daripada pasaran pada umumnya yang kerja ekspor. Kita pun cuman base-nya adalah satu. Kalau menurut saya dari pengalaman kerja, petani itu harus sudah bisa berpikir menghasilkan porang dengan harga Rp6.000. Base-nya ya, saya hanya ngomong base-nya saja. Rp6.000 itu base, jadi Rp6.000 itu harus sudah bisa untung petani sebenarnya. Jadi harus memilih bibit yang benar-benar bisa untung dengan harga Rp6.000, bercocok tanam dengan gimana caranya biar bisa untung dengan Rp6.000, terus tidak berlebihan memberikan pupuk atau apa atau investasi yang aneh-aneh sampai harganya melebihi Rp6.000. Jadi harus base dengan Rp6.000. Jadi nanti kalau misalnya sekarang kayak contohnya kita tahun 2021 ini kita pertama kali beli ubi dengan harga 8.000, itu sudah plusnya lagi, udah plus untuk petani sendiri. Terus kedua, orang itu tergantung kita waktu produksi itu kan tergantung dari rendemen tepung yang kita buat. Rendemen tepung itu akan naik di musim kemarau. Di musim kemarau atau musim sudah hujannya turun sedikit, rendemen itu akan meningkat. Jadi kira-kira misalnya kalau menurut saya kayak dari pekerja-pekerja industri porang, PT porang di sini atau pekerja berimbang, kita semua sih adil di sini pada dasarnya. Kalau misalnya kita mulai di bulan 2 di musim hujan, kita tidak akan berani beli harga ubi yang sangat tinggi karena bisa dibilang rendemen ubi itu sangat rendah. Jadi kayak tahun ini kita misalnya mulai dari 8.000. Nanti kalau kira-kira di bulan 6, bulan 7, bulan 8 di mana hujan sudah mulai menurun, ya harga ubi itu bisa naik sampai mungkin bisa kita naikkan sampai 10.000. Bahkan sampai 11.000 pernah. Cuman kenapa saya bilang harga 15.000 itu terlalu pura-pura? Kemarin seperti saya bilangkan, dari ubi porang 1 kilo, ubi porang 1 kilo, kita hanya bisa menghasilkan pure glukomanan powder itu cuma 40 gram. 45 gram sampai 46 gram, itu yang Ambigo dapat purity 85%-nya kita itu 46 sampai 45 gram. Itu kemampuan Indonesia saat ini seperti itu. Jangan kalau saya di Jepang, ubinya Jepang dari 1 kilo ubi, itu bisa menghasilkan 10
100 gram sampai 110 gram. Harganya ubinya Jepang itu sekarang mungkin paling kata mahal ya, paling murah itu sekitar 30.000 musim-musim sekarang, 1 kilonya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya harga ubinya Indonesia sudah mencapai 15.000 bahkan 12.000 yang meragukan atau apa, terus rendemen tepungnya mereka hanya bisa menghasilkan 45 gram. Saya mendingan impor dari Jepang, dari perusahaan saya. Ya, mereka bisa menghasilkan ubi yang lebih bagus, kualitas tepungnya lebih bagus, dan harganya lebih bersaing. Jadi saya bilang, Indonesia itu bisa bersaing, tapi jangan terlalu hura-hura dulu. Indonesia misalnya masa depan kepengen menjual ubi harga 15.000. Saya ada ide Indonesia bisa jual beli harga ubi 15.000, tapi itu perlu ada develop yang khusus. Jadi kita bisa berbuat ubi, di mana rendemennya bisa rendemen ubi ke tepung, glukomanan, itu bisa mencapai lebih dari 7%. Kalau ubinya bisa persentase tepungnya bisa 7%, mungkin kita bisa bersaing dengan harga misalnya di atas 10.000 dan lain-lain, itu masih masuk akal. Tapi kalau sekarang model kayak keadaan sekarang, petani misalnya mau jual dengan harga 15.000 atau apa, saya mendingan import saja. Jauh lebih murah harganya. Oke, kalau gitu. Sip, mantap. Kita punya perbandingan yang ini ya. Kita bisa dengar insight yang luar biasa. Saya ingin ke Mas William. Apakah ini juga kira-kira tidak jauh berbeda jawabannya dengan Mas Johan atau gimana ini? Saya ke Mas William dulu. Gimana Mas? Betul, ada apa yang Pak Johan sampaikan itu merupakan kekhawatiran kita sebagai istilahnya hulu daripada industri ini. Kita takut dengan euforia yang ada di Indonesia, semua berbondong-bondong tanam porang, karena belajarnya dari sosial media, diberi ekspektasi harga yang itu bahkan tidak, kualitasnya nggak ngikutin, harganya doang yang tinggi. Akibatnya apa? Kita dari PT APK maupun Pak Johan dari PT Ambiko, kita ini kan Indonesia lagi campaign untuk produk-produk olahan porang. Kalau kita nggak dikasihkan senjata dengan harga yang kompetitif, gimana kita bisa bersaing di market? Karena kuantitinya kita masih jauh di belakang negara-negara lain seperti Cina, terutama yang menguasai sekian banyak bahan baku. Kita kan masih dalam proses pengembangan. Mereka secara budidaya sendiri sudah jauh lebih advance. Secara industri benar-benar sudah maju. Kita senang petani-petani bisa bertumbuh kembang dan meluas dan merata di seluruh Indonesia. Kita happy. Tapi kalau ini kita tidak diberikan harga yang kompetitif untuk kita bisa bersaing di produk jadinya kita, bagaimana kita bisa memajukan, ini kan efek domino. Kalau kita merasa berat dan harganya kita mahal, dengan kualitasnya kita yang konotasinya bisa-bisa jauh lebih di bawah daripada negara-negara lain, ini membahayakan petani sendiri gitu loh. Kalau seandainya kita gagal membuat terobosan-terobosan baru dalam dunia konjek. Nah, ya kalau kita bicara masalah harga, kaitannya itu terlalu luas ya, karena ada aransemen kualitas juga, ada juga dengan pasaran di dunia seperti apa, terlalu banyak faktor kalau mau menjelaskan itu. Tapi selama masyarakat bisa mematok dengan harga 6.000, selebihnya itu untung kalian, saya kira itu cukup fair untuk setiap lini bisnis yang ada di Indonesia. Saya sampaikan harga secara general, seperti itu tambahan dari saya. Pak William juga bisa katakan. Sebenarnya Indonesia, menurut saya kalau misalnya mau saya PT Ambiko, APK, terus sama perusahaan-perusahaan yang benar-benar memikirkan masa depannya orang Indonesia, kita bisa kerjasama untuk mendevelop satu ubi di Indonesia yang tidak perlu sampai Jepang ya, 10%. Misalnya bisa bersaing dengan Cina sampai 7% aja, mungkin ya kita beli 15.000 pun masih untung loh Pak. Kalau betul. Makanya saya bilang tadi, tidak harga porang kalau misalnya diikuti dengan kualitasnya, itu tidak akan menjadi masalah bagi kita off-taker. Nah, tapi ini yang kita hadapi, Pak Johan, kualitas semakin menurun karena euforia masyarakat dan harganya semakin menaik loh. Terus kita tidak dikasihkan ruang bebas untuk berkembang ini. Kita dikunci sama mereka. Dan juga Pak Johan dengan saya ini jadi korbannya mereka. Tuh. Ekspektasi harga 15.000. Waduh, kalau kita dengan harga 15.000 akan lebih kompetitif kalau bahan bakunya kita impor secara bisnis. Nah, jangan sampai itu terjadi, benar Pak ya Johan? Betul. Jadi makanya 15.000 itu bisa.
bukan berarti tidak bisa. Tapi kembali lagi, lihatlah kenyataan. Apakah ubi yang ditanam pada petani pada umumnya di Indonesia ini sudah 100% bisa menghasilkan rendemen mendekati China 7% atau 8%. Soalnya pernah sekali kita develop sama satu daerah pertanian dengan cara yang kita kontrol, itu bisa mencapai 6,5. Sekali saja itu. Tapi setelah itu kembali lagi petaninya mulai terpengaruh oleh informasi dari luar, tanam lebih cepat, panen lebih cepat dan lain-lain. Berikutnya saya ngambil dari daerah itu langsung turun 4,5 lagi. Jadi mungkin banyak yang kepingin cepat jadi miliarder mungkin ya, menurut saya. Jadi harus hati-hati dan sabar di situ. Jadi mungkin untuk ini jadi kayak ini ya Pak Dadan, jadi kayak tempat curhat ya Pak. Tapi kalau nggak gini nggak ketemu nanti Pak ini Pak ya. Akhirnya antara PT Ambiko dan PT APK nih Pak. Jadi akhirnya jadi curhat nih Pak kita Pak ini. Namanya juga ngopi, namanya juga ngopi Mbak Citra. Ngobrol betul. online inspiratif. Calling.